Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ya asdiqa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti proses belajar mengajar kita pada hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Pertama-tama saya mau absen dulu. Yang pertama, Saiful Hal. Masya Allah. Khairul Rijal. Muhammad Fatur Rahman. Nirwana. Nadia Amalia Sana. Ya. Nadia Amalia kenapa tidak hadir kemarin? Oh iya. Hari ini sudah sehat kan? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, siap. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bahasa Arab, ya, tentang bahasa Arab. Apa bahasanya bahasa Arab? Sebelum kita masuk ke judul materi kita yang akan kita bahas pada hari ini, saya akan membuat sebuah gambar sebagai ulasan atau sebagai pancingan apa tema yang akan kita bahas hari ini. Kira-kira tema pembahasan kita hari ini mengenai tentang as-sa'atu. Ya, as-sa'atu. Ya, materi kita hari ini adalah as-sa'atu. Dalam bahasa Arab tentang materi jam itu pengucapan tentang jam berbeda dengan hitungan dalam bahasa Arab. Ya, jadi saya akan menuliskan materinya dan bagaimana penulisannya. Yang pertama, as-sa'atu wahidah. As-sa'atul wahidatu. Yang kedua, as-sa'atul tsaniyah.
Apa yang kedua? As-salatu saminatu. Ya. Yang ketiga, apa yang ketiga? As-salatu saminatu. Yang keempat, As-salatu rabi'atu. yang kelima, as-sa'atu al-khamisatu. As-sa'atu Al-khamisatu. Oke. Yang keenam, apa yang keenam? As-salatu sadisatu. Oke, yang ketujuh, as-sa'atu. Apa yang ketujuh? Ya, as-sa'atu sabi'atu. Yang kedelapan. Yang kedelapan, as-sa'atu tsaminatu. Tsaminatu. Yang kedelapan, As-salatu saminatu. sembilan, as-sa'atu tasi'atu. As-sa'atu tasi'atu. Yang ke-10. Coba baca sama-sama. As-salatu ashiru. Ya, yang 11. Sa'atun hadiyata asyar. Hadiyatu asyar. Yang ke-12. Ya, jadi materi tentang jam ada 12 karena di dalam putaran jam itu ada
maaf. Dalam satu hari satu malam ada berjumlah 24 jam. Nah, yang pertama, silakan disimak baik-baik dengan baik-baik, baru ulangi apa yang saya bilang. Yang pertama, as-sa'atul wahidatu. Sama-sama, ulang. Oke. As-sa'atul wahidatu. As-sa'atul wahidatu. Ya. Jam berapa ini? Jam 1. Oke. Jam 2. As-sa'atus tsaniyatu. As-sa'atus tsaniyatu. Jam 3. As-sa'atus tsalisatu. As-sa'atus tsalisatu. Jam 4. As-sa'atur rabi'atu. As-sa'atur rabi'atu. Jam 5. As-sa'atul khamisatu. As-sa'atul khamisatu. Jam 6. As-sa'atus sadisatu. As-sa'atus sadisatu. Jam 7. As-sa'atus sabi'atu. As-sa'atus sabi'atu. Jam 8. As-sa'atus tsaminatu. As-sa'atus tsaminatu. Jam 9. As-sa'atut tasi'atu. As-sa'atut tasi'atu. Jam 10. As-sa'atul ashiratu. As-sa'atul ashiratu. Jam 11. As-sa'atul hadiyata asyara. As-sa'atul hadiyata asyara. Jam 12. As-sa'atus tsaniyata asyara. As-sa'atul tsaniyata asyara. Ya. Jadi teman-teman sekalian, mengapa kita perlu mempelajari tentang jam ini? Karena itu yang tadi yang saya katakan bahwa jam ini dari segi pengucapan dan susunannya berbeda dengan angka dalam bahasa Arab. Nah, oke. Kita harus mempelajari jam ini dalam bahasa Arab karena supaya kita tahu bagaimana penggunaannya dalam bahasa Arab dan kita bisa memahami siapa yang mengatur semua waktu-waktu ini. Misalnya dalam sehari semalam kenapa bisa 24 jam? Pasti yang mengatur itu adalah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi patut kita bersyukur, patut kita tahu bahwa kenapa bisa ada siang, ada malam, dan ada jam 1 sampai jam 12 dalam sehari semalam berjumlah 24 jam. Itu pasti ada yang mengatur, yaitu Sang Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Ya, selanjutnya kita teman-teman baca ini, belajar qiraat dan baca. Yang pertama 1 sampai 3 dari saya Suhab. Ya, coba. As-sa'atul wahidatu. Ya, yang 2. As-sa'atus tsaniyatu. Yang 3. As-sa'atus tsalisatu. Ya, jam 4 sampai jam 6. Saya berkerja, coba. As-sa'atul rabi'atu. Ya, As-sa'atul khamisatu. ya. Jam 6. As-sa'atus sadisatu. Ya, satu. Selanjutnya jam 7 sampai jam 9. Ya, Muhammad Fatur Rahman. As-sa'atus sabi'atu. As-sa'atus tsaminatu. Ya. As-sa'atut tasi'atu. Ya, selanjutnya sama-sama Nirwana sama Nadia dari jam 10 sampai jam 12. As-sa'atul asyaratu. As-sa'atul hadiyata asyara. As-sa'atul tsaniyata asyara. Ya. Jadi ini sudah dipaham kan bagaimana bahasa Arabnya jam 1
bagaimana cara pengucapan jam dalam bahasa Arab. Sama-sama dulu, semua dari jam 1 sampai jam 12. 1, 2, 3. Ya. As-sa'atul wahidatu. As-sa'atul saniyatu. As-sa'atul salisatu. As-sa'atul rabi'atu. As-sa'atul khamisatu. As-sa'atul sadisatu. As-sa'atul sabi'atu. As-sa'atul saminatu. As-sa'atul tasi'atu. As-sa'atul ashiratu. As-sa'atul hadiyata asyara. As-sa'atul saniyata asyara. Ya, bagus. Selanjutnya kita akan belajar mengenai menit, detik, lebih dan kurangnya. Karena kan biasanya ketika kita melihat jam, ada namanya biasa orang-orang dengar pasti ya jam 1 lewat 10 menit. Ya, jadi itu yang akan kita pelajari. Ya, silakan ditulis supaya bisa lebih dipahami materinya. Yang pertama, bahasa Arabnya detik adalah daqaiq. Daqiqatun. Daqiqatun. Menit. Jawabannya daqaiqu. Menit. Selanjutnya detik. Bahasa Arabnya detik adalah saniyatu. Berasal dari kata dua. Saniyatu. Jamaknya sawani. Ya, jadi ini ada beberapa kaidah dalam materi jam ini. Selanjutnya lebih. Ya. Apa bahasa Arabnya ketika menit? Daqiqatun. Ini? Daqaiqun. Ya, jadi daqiqatun daqaiqu ini merupakan bentuk jamak dari mufrad daqiqatun menjadi daqaiq. Terus detik ini ada saniyatun. Ya. Saniyatun. Bentuk ini bentuk mufradnya saniyatun menjadi ke bentuk jamak sawani. Nah, ini ketika kita mau mengatakan jam 1 lewat atau lebih 2 menit. Nah, ini kita gunakan huruf waw. Jam 1 kurang 2 menit berarti kita gunakan illah. Nah, di sisi lain masih ada yang namanya ketika kita mengatakan seperempat atau seperempat dalam jam atau lewat
lewat atau kurang 15 menit. Waruba'u. Dan ada setengah menit atau 30 menit itu bisa dibilang wan nisfu. Ya, wan nisfu. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan mengenai ini. Ya, kita ulang dulu sama-sama supaya ini bisa kita pahami dalam penggunaan jam. Yang pertama, apa bahasa Arabnya menit? Daqiqatun. Ya, detik Saniyatun. atau Sawani. Oke. Selanjutnya ketika kita mau mengatakan lebih maka atau lewat adalah Wow. kalau kurang Tiga. kalau seperempat itu adalah waruba'u. Ya, waruba'u. Kalau setengah atau 30 menit lewat 30 menit biasa dibilang Wan nisfu. Ya. Jadi kita selanjutnya kita akan belajar bagaimana penggunaannya ini dalam jam. Misalnya ini jam 7 lewat 30 menit. Berarti as-sa'atu sabi'atu wan nisfu. Ya. Ya. Apa bahasa Arabnya kalau jam 7.30? As-sa'atu sabi'atu wan nisfu. Ya, as-sa'atu sabi'atu wan nisfu. Yang kedua adalah jam 7 lewat 15 menit. Berarti as-sa'atu sabi'atu waruba'u. As-sa'atu sabi'atu waruba'u. Saat Ya, kenapa? Kenapa pakai waruba'u sedangkan itu kan 15? Ya. Ini kita pakai waruba'u karena ini menunjukkan waruba'u itu bisa dibilang 1/4 kan dalam menit, misalnya jam yang dikatakan 1/4. Ini kan kayak dibagi berapa ini? Dibagi 4 kan? Nah, jadi 15-nya ini seperempatnya. Nah, kalau misalkan ke sini berarti 1/2-nya. Sampai di sini 1/3-nya, dan kalau sampai di sini 15 ke sini berarti 1/4-nya gitu. Ya. Bagaimana, sudah paham? Berarti kalau lewat 15 menit atau lewat dari 45 menit, berarti itu 1/4. Ya, betul. 1/4. Kita gunakan waruba'u seperti itu. Ya. Masih ada yang lain yang mau bertanya? Ya, kalau sudah tidak ada, kita lanjut. Coba apa bahasa Arabnya jam 7 lewat 15 menit? As-sa'atu sabi'atu waruba'u. Jam 7 lewat 30 menit? As-sa'atu sabi'atu wan nisfu. Ya, itu adalah ketika lewat 5 menit, lewat 30 menit atau lewat 15 menit kita gunakan wow. Ini huruf wow. Ya, kalau misalkan kita bilang kurang 30 menit berarti as-sa'atu sabi'atu
kurang 30 menit berarti Illa nisfi. illa nisfi. Illa nisfi atau nisfi. Selanjutnya saya kasih latihan dulu. Saya kasih beberapa nomor untuk latihan. Silakan tulis di bukunya masing-masing. Nanti saya cek. Tiga nomor. Tiga Ustaz. Ya, 3 nomor. Yang pertama, jam jam 8:15. Yang kedua, jam jam 3 kurang 10 menit. Yang ketiga, jam 5 lewat 3 menit. Ya. Jadi ini tugasnya ada di 3 nomor. Ya, silakan ditulis dulu di bukunya masing-masing. Jangan ada yang menyuntek sama teman-temannya. Kerja dengan jujur. Itu Ustaz jam 8:15. Ini pakai jam 8:15 saja. Jam 8:15. Ya. Kalau ini jam apa bahasa Arabnya 3? Coba. Apa bahasa Arabnya jam 3? Ya, 1:1. Kalau kita bilang jam 3 lewat, berarti kita menggunakan wa. Nah, sebelum apa bahasa Arabnya? Asyara. Jadi kalau kita gabungkan menjadi as-sa'atu sa'alisatu wa asyara daqaiq. Ya, seperti itu. Sama dengan ini. Apa bahasa Arabnya 5 berarti 5 al-khamisah. Kurang. Ini kurang ya? Kurang. Oh, berarti Ustaz kalau lewat misalnya lewat 1 berarti pakai lagi Ustaz? Dia tidak pakai, ya betul. Dia pakai mufrad kan lewat 1 menit berarti. Yang tidak pakai dati patun pakai saniyatun. Kalau misalnya Ustaz, Misalnya lewat 2 Illa harus dilakukan. banyak yang misalnya. kan kalau lewat 1 pakai gaji kan kalau lewat 2 jamak mufrad. Yang kan sudah ada 2 berarti kita pakai orang ini. Ya, kerja. Saya kasih waktu 5 menit. Yang mana tulisannya ini Saiful Haq ini Ustaz? baru Ustaz Nomor berapa nih? mau taruh Ustaz Bagus-bagus tulisannya supaya bisa dibaca.
Pas di sampingnya saja. Ya. Siap, 14. Oke. Baik. Ini 15 Pak. Ya, yang lain. 2 nomor lagi. Ya. Harun. Apa kalau jam 3? Ya. Ya, siapa lagi? Saya Ya, jadi sudah dijawab. Apa? Coba sama-sama jam 8:15. Jam 3:10 menit. Ya. Selanjutnya materi selanjutnya adalah tentang sudah ditulis semua kan di bukunya masing-masing. Nah, oke. Kita masuk ke materi selanjutnya. Ya. Jam berapa sekarang? Ya. Coba sama-sama. Kamisa'atul an. Ya. Artinya adalah jam berapa? Sekarang. Ya. Oke. Ketika saya apa yang saya gambarkan di sini, coba sebutkan syaratnya. Ya, lihat jarum jamnya.
Kam sa'atul an? As-sa'atul wahidatu wan nisfu. Ya, ulang sama-sama. Kam sa'atul an? As-sa'atul wahidatu wan nisfu. Ya, ini jam 1:30 menit. Ya, selanjutnya as-sa'atul wahidatu wan nisfu. Oke. Selanjutnya ketika jarum jam menunjukkan jam 11 kurang 15 menit. Jam Kamisatul an? As-sa'atul hadiyatu asyara illa rubuh. Ya, ulang. Kamisatul an? As-sa'atul hadiyatu asyara illa rubuh. Ya. Satu lagi. Ya, Kamisatul an? As-sa'atul sa'isatu wa asyara. Daki. Ya, wa asyara daqaiq. Ya, bagaimana sudah dipaham mengenai pelajaran ini tentang jam? Paham tuh? Ya, oke, mantap. Jadi mungkin itu materi kita pada hari ini tentang jam saat. Jadi pada intinya kaidah tentang jam, ketika kita mengucapkan menit berarti daqaiq atau daqiqatun atau daqaiq. Ketika detik itu tsaniyatun dan tsawani. Ketika detik berarti wow tandanya dan kurang illa. Nah, perlu diingat teman-teman sekalian bahwa kita mempelajari jam ini agar supaya pengetahuan kita mampu menggunakan jam dalam bahasa Arab. Terus kita juga memahami bahwa jam ini siapa yang menciptakan waktu ini, siapa yang menciptakan waktu ini sehingga ada yang mengatur dari jam dari waktu siang sampai pagi sampai malam sampai jam sekian, dari malam sampai pagi lagi itu jam sekian, seperti itu. Jadi pastinya jam itu ada yang mengatur, waktu itu ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sampai di sinilah pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi kita tentang as-sa'ah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, teman-teman sekalian, mungkin ada koreksi atau apa dalam proses pembelajaran kita tentang banyak KKD-nya atau teknik metode pembelajarannya atau bagaimana? Ya silakan dengan menyebut nama, NIM mungkin.
Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Haq. NIM 0 NIM NIM 2020120028. Ya baik, kita sudah menyaksikan tadi tentang cara mengajar saudara Kurniawan dalam menjalankan semua KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Namun di dalam pengajaran yang beliau jalankan tadi, saya tadi mengamati bahwa di dalam apa yang dia jalankan dalam pengajarannya itu ada yang kurang. Salah satunya itu di dalam KI 2. Di sini di KI 2 menjelaskan bahwa yang berbunyi menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, bergotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Jadi apa yang Kurniawan tadi jalankan atau laksanakan dalam KI-nya, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, saya mengamati bahwa di kompetensi inti itu kompetensi di 2 itu dia tidak menjalankan sesuatu yang penting di dalamnya, yaitu gotong royong. Tadi saya mengamati bahwa Kurniawan ini mengajarkan tentang disiplin, yaitu melarang murid-muridnya dalam mengerjakan tugas, tidak menyontek atau bekerja sama dengan teman lainnya. Tadi apa yang saya amati bahwa ada sesuatu yang tidak dijalankan, yang salah satunya itu kerjasama di dalam pengajarannya. Jadi saran yang saya ingin sampaikan bahwa maunya tadi itu di dalam memerintahkan muridnya mengerjakan tugas, maunya dia membentuk suatu kelompok, kemudian dalam satu kelompok itu ada murid yang bekerja sama di dalam, dan untuk menjalankan disiplin di dalam berkelompok itu, antara kelompok itu tidak bekerja sama, tapi dalam satu kelompok itu murid-murid itu bekerja sama di dalamnya, dan itu yang kurang tadi di pengajaran saudara Kurniawan dalam KI 2. Mungkin hanya itu dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu koreksi dari Saiful Haq. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau? Ya, Nirwana, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya atas nama Nirwana dengan NIM 20201201-216. Saya ingin mengoreksi atau memberikan refleksi sedikit terkait pembelajaran hari ini yang dibawakan oleh pengajarnya itu adalah saudara Kurniawan Syah. Nah, saya sepakat dengan saudara Saiful Haq yang mengatakan bahwa pembelajaran tadi itu ada kekurangannya, yakni mengenai KI 1. Nah, di sini dikatakan bahwa
KI 2, maaf. Nah di sini KI 2 itu merupakan isi yang menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, pada saat kami melakukan pembelajaran tadi, di sini kami belum disuruh atau diperintahkan oleh pengajarnya untuk melakukan diskusi. Kita hanya langsung disuruh untuk mengerjakan tugas, namun pada saat mengerjakan tugas tersebut kita tidak diizinkan untuk saling bekerja sama. Padahal di dalam KI 2 ini sebetulnya kita harus bekerja sama terlebih dahulu agar terjalin yang namanya interaksi sosial antar sesama teman. Nah, setelah terjadi kerjasama atau gotong royong atau berdiskusi dengan sesama teman, nah disitulah setelah itu maka kita seharusnya diberikan tugas per individu begitu, agar ilmu yang kita miliki itu bisa ter-sharing juga kepada teman-teman kita yang lain. Mungkin seperti itu dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Ya, itulah tadi dari saudari kita Nirwana. Jadi pada intinya kayaknya di sini kekurangan dalam anunya itu scientific approach-nya dalam pembelajaran, itu yang mungkin yang kurangnya teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang mau mengomentari, ya silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Nadia Amalia Salmat. Dengan NIM 20-200-237 ingin memberikan referensi sedikit kepada teman kita yaitu Kurniawan Syah dalam pembelajaran mengajar tadi. Di sini saya sependapat dengan teman-teman mengenai kekurangan dari cara mengajarnya teman kita Kurniawan Syah itu ialah di KI 2, yang mana KI 2 ini lebih ke sosial, berarti lebih membantu, dia itu lebih beradaptasi kepada sesama teman. Misalnya kalau dalam penerapan pembelajaran itu berarti ketika ada teman yang tidak mengerti materi, bisa sharing dengan teman-temannya, bisa saling membantu. Nah itu tadi di dalam pembelajaran tidak diterapkan seperti itu. Nah kemudian untuk metode media pembelajaran sendiri masih kurang karena saudara Kurniawan Syah belum terlalu kreatif dalam mengimplementasikan dalam pengaplikasian misalnya media-media yang ada seperti LCD mungkin atau sebagainya itulah. Terus dan jadi sehingga karena dengan adanya kurang media ini membuat para siswa atau peserta didik ini jadi kayak kurang menarik atau tidak terlalu memperhatikan apa yang diajarkan oleh gurunya karena kayak membosankan begitu cara mengajarnya. Kecuali ada mungkin dikasih game-game atau dikasih kuis begitu kan supaya menarik perhatiannya siswa untuk mengamati pembelajaran itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi mengenai kritikan dari saudari kita Nadia Amalia. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang mau mengajukan. Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman, NIM 20-20-01-20-038. Yang ingin saya sampaikan atau katakan di sini yaitu mengenai, karena tadi teman-teman sudah menunjukkan kekurangannya. Kalau menurut saya pribadi sudah bagus karena dari beberapa yang ada di KI itu sudah dilakukan, akan tetapi meskipun ada kekurangannya yang sudah bisa disebutkan oleh teman-teman. Yang lebih tepatnya kekurangan media.
Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan atau sampaikan. Saya kembalikan. Ya, terima kasih dari saudara Muhammad Fatur Rahman. Mungkin yang terakhir dari Khairul Rijal. Mungkin ya silakan. Bismillah, perkenalkan nama saya Khairul Rijal dengan yang terakhir 029. Jadi sesuai yang kita jalani tadi, mengajar atau yang kita lihat dari saudara Wawan, jadi menurut saya sudah cukup bagus metode pembelajarannya, dan saudara Wawan ini sudah memakai berbagai macam KI, mulai dari KI 1, KI 2 dan sebagainya. Sesuai yang dikatakan tadi saudari Nadia, kekurangan dari saudara Wawan ini yaitu pengaplikasi medianya, mengaplikasikan media. Nah, itu sangat kurang yang saya rasakan tadi. Perlu kita sadari di era sekarang siswa-siswa itu sangat tertarik atau sangat cenderung menggunakan media, mulai dari media internet, media HP atau dan lain sebagainya. Itu sangat perlu kita ketahui, apalagi di era sekarang siswa-siswa sangat menyukai hal demikian itu. Mungkin itu menurut saya, dan lainnya menurut saya sudah sangat cukup baik atau cukup bagus, dan selebihnya perlu kita tanamkan lagi proses mengajar yang lebih baik. Mungkin sekian. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas koreksi dari teman-teman sekalian dalam proses pembelajaran ini. Selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.